Hari berikutnya, hari di mana saat bapakku menunggu tanda-tanda akan terjadinya ritual dari tumbal berikutnya pun berlangsung. Mbak Neneng, Mbak Ayu, dan juga Mas Pangarep ketiganya mengikuti Raden Angkoro untuk menuju ke sebuah tempat yang tidak diketahui letaknya. Pikir bapakku ketiganya akan menjalani ritual tersebut sebelum akhirnya nanti Raden Suropto ditumbalkan. Namun ternyata Raden Suropto yang diketahui sebagai pion terpenting selanjutnya dari dijalankannya ritual pesugihan ini ternyata sudah mengetahui langkah dari Raden Angkoro. Dengan cepat, Raden Suropto pun meminta bantuan kepada seseorang yang ternyata orang tersebut adalah orang terdekatnya. Dia adalah Kang Waris. Kang Waris sendiri yang kebetulan mendatangi rumah dari Raden Suropto pun meminta kepada Raden Suropto untuk bersembunyi di sebuah tempat yang dulunya dijadikan sebagai tempat para keturunan kekeratonan untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang Belanda. Tempat tersebut dikenal sebagai Siti Pangaliran, yang artinya tempat yang mengalir. Disebut dengan Siti Pangaliran karena jika orang tersebut mendatangi tempat tersebut dan memiliki niat buruk atau jahat kepada seseorang, maka tempat tersebut akan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Dengan arahan Kang Waris, Raden Suropto pun akhirnya berangkat menuju tempat tersebut. Tepat saat di mana Raden Suropto sudah pergi ke tempat tersebut, Raden Angkoro dan ketiga keluarga ningrat lainnya mendatangi rumah Raden Suropto. Sesampainya di sana, mereka berempat bertemu dengan Kang Waris yang sedang terduduk sembari menunggu kedatangan Raden Angkoro dan ketiga keluarga ningrat lainnya. Raden Angkoro penasaran bagaimana mungkin Kang Waris bisa lebih dulu mendatangi rumah Raden Suropto. Dengan tegas, Raden Angkoro pun berlangsung menanyakan kepada Kang Waris terkait keberadaan dari Raden Suropto. Namun Kang Waris hanya tersenyum sembari mengatakan sesuatu hal yang membuat Raden Angkoro terkejut. "Kalian semua sedang mencari pengawal Rojo Ketek, kan?" tanya Kang Waris. Raden Angkoro yang semula terdiam, kini ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Didekatinya Kang Waris dengan penuh amarah dan emosi yang meluap-luap. "Kau menyembunyikan para pengawal Rojo Ketek?" tanya Raden Angkoro dengan nada rendah, namun aura kemarahannya sudah terasa sangat jelas. Kang Waris pun bangkit dari duduknya. Dia kemudian menatap sebuah pepohonan yang sudah sangat tua usianya, seperti mengingatkan perjalanannya saat mengetahui keluarga Brotoseno yang telah melakukan praktek pesugihan ini secara turun-temurun. "Aku sebenarnya sangat benci dengan apa yang memang dijalankan keluarga Brotoseno secara turun-temurun ini. Namun karena aku adalah rakyat biasa dan tidak memiliki garis keturunan, mungkin ini bukan menjadi urusanku. Akan tetapi, karena Nyi Endang sudah sangat baik kepadaku, maka akan aku penuhi permintaan dari Nyi Endang untuk menyembunyikan semua pengawal Rojo Ketek supaya sistem pesugihan yang kalian inginkan tidak berjalan dengan mulus." Raden Angkoro yang mendengar ucapan dari Kang Waris pun terkejut. Ternyata di balik hilangnya para pengawal Rojo Ketek karena Kang Waris orang yang mengarahkan semua ini. Selain itu juga, Kang Waris yang mengatakan jika Nyi Endang sudah mengetahui praktik pesugihan ini, memang sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal agar dirinya bisa terlepas dari jeratan keluarga Brotoseno. Nyi Endang sudah mengetahui praktik pesugihan ini sudah lama. Ia tidak mengatakannya kepada seluruh anak-anaknya kecuali kepadaku. Dan dalam perkataannya, aku terkejut akan satu hal. Jelas Kang Waris. "Apa itu?" tanya Raden Angkoro. Dia rela menjadikan dirinya sebagai tumbal dari berlangsungnya pemilihan Ratu Ketek. Namun dia sendiri tidak rela jika Rojo Ketek mencari tumbal berikutnya, yaitu pengawal Rojo Ketek itu sendiri. Bajingan! Dengan tidak terpenuhinya syarat itu, maka pesugihan yang kalian lakukan tidak berarti apa-apa. Sedangkan Rojo Ketek akan memilih secara acak jika waktunya telah tiba. Jadi kemungkinan besarnya, selama kalian tidak mendapatkan pengawal Rojo Ketek yang kalian inginkan, maka para lelaki yang sekarang berada di keluarga Ningratlah yang akan dipilih secara acak untuk dijadikan sebagai tumbal berikutnya. Ucap Kang Waris dengan senyum yang penuh dengan penyiksaan kepada Raden Angkoro. Mas Pangarep yang mendengar hal itu langsung ketakutan.
Dia sendiri tidak percaya terkait apa yang memang menjadi sebuah aturan baru dari syarat pesugihan ngiprik ketek ini. Jadi, jika pengawalnya tidak bertemu, maka tumbal berikutnya adalah salah satu dari keluarga Ningrat yang masih terikat dengan pesugihan itu sendiri, tanya Mas Pangarep. Kang Waris menatap tajam Mas Pangarep. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Ningrat yang sangat ia benci karena kebodohan dan ambisi jahatnya untuk mendapatkan kekayaan selama 7 turunan. Mas Pangarep adalah orang yang membuat Nyi Endang meninggal dunia. Dari segala anggota keluarga Ningrat, hanya dirinya lah yang berani menjual nama keluarga Ningrat hanya untuk bekerja sama dengan keluarga Brotoseno yang termasuk keluarga Rengget. Keluarga Brotoseno yang memang mengiming-imingkan kekayaan dengan jumlah yang sangat besar membuat Mas Pangarep terpincut hatinya. Ia lalu mengajak Mbak Ayu untuk bergabung, lalu adik-adiknya yang lain dipaksa untuk mengikuti perintahnya. Jika tidak, nasib mereka akan seperti ibunya yang akan dijadikan tumbal dari pesugihan itu sendiri. Alasan utama mengapa Mas Pangarep menginginkan saudara-saudaranya yang lain untuk menjalankan pesugihan ini adalah karena aturan dalam pesugihan ini sangatlah membuat orang menjadi buta akan kehidupan. Jika orang tersebut sudah berhasil menjalankan semua aturan dari pesugihan ini, maka dirinya akan mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah. Bukan hanya itu saja, kekayaan itu akan meneruskannya kepada keluarganya yang lain sampai 7 turunan. Kekayaan ini akan terus-menerus meliputi dirinya dan juga generasi selanjutnya sampai pesugihan ini terus dijalankan secara turun-temurun. Artinya, mereka cukup mencari 2 orang untuk dijadikan tumbal. Tumbal yang pertama adalah mereka harus mencari Ratu Ketek, yaitu adalah seorang wanita. Lalu mereka juga dituntut untuk mencari pengawal Raja Ketek, yaitu adalah seorang pria. Kau tahu, ibumu sangat membencimu. Dia tidak rela jika anak-anak sepertimu menjadi kaya raya karena telah menjatuhkannya ke dalam lubang penderitaan, ucap Kang Waris. Sialan! Mas Pangarep pun langsung menghajar wajah Kang Waris. Namun itu tidak berjalan lama karena Mbak Ayu dan Mbak Neneng mencekalnya terlebih dahulu. Raden Angkoro benar-benar dalam kondisi yang sangat membingungkan. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa rencananya selalu saja ada yang menghalanginya. Kang Waris pun bangkit kembali. Dia menatap ke arah Raden Angkoro dengan tatapan yang sinis. Jadi sudah 2 pengawal ya, yang sudah lari dan kabur meninggalkan tempat tinggalnya, ucap Kang Waris sembari tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Mas Pangarep. Aku adalah orang yang menyuruh Mas Krishna untuk lari kabur dari tempat di hari kematiannya Endang. Kalian sadar kan? Dari seluruh keluarga Ningrat yang hadir, hanya Mas Krishna yang tidak ada di tempat itu. Mbak Ayu pun langsung terkejut saat dirinya mendapati Mas Krishna menghilang tepat di hari pemakamannya Endang. Namun dia juga merasa ada yang janggal, karena ada salah seorang yang mendatangi rumahnya dan hanya berdiri tepat di depan rumah. Jadi, orang yang hanya berdiri di depan rumah itu adalah? Tanya Mbak Ayu. Benar, itu aku. Aku menunggu kedatangan Mas Krishna untuk memberikan arahan terkait tempat yang harus ia jadikan pelarian. Sialan kau, teriak Mas Pangarep. Raden Angkoro pun langsung mendekati Kang Waris dan dengan cepat mencekik leher Kang Waris dengan kuat hingga Kang Waris sendiri merasakan adanya bantuan tenaga dari makhluk lain yang menyelimuti tubuhnya. Dia adalah kodam bawaan dari leluhurnya, Algojo Kraton. Jika kau tidak mengatakan di mana kedua pengawal yang telah kau sembunyikan, kau bisa lihat sendiri kan, apa yang ada di belakangku ini akan menusuk organ dalammu sampai hancur hanya dengan aku mencekik lehermu. Kang Waris melihat sosok Algojo dengan wajah yang menyeramkan itu, sudah siap untuk mengangkat senjatanya dan perlahan mengarahkan ke perutnya secara perlahan. Namun, bukan Kang Waris namanya jika dia tidak memiliki rencana lain untuk bisa kabur dari jeratan Raden Angkoro. Lepaskan aku dulu, ucap Kang Waris. Raden Angkoro pun melepaskan kedua tangannya dan menunggu Kang Waris tenang sejenak untuk mengatakan letak keberadaan dari 2 pengawal Rojo Ketek yang sudah lari.
Mereka berdua adalah Mas Krishna dan juga Raden Suropto. "Cepat katakan, di mana mereka berdua?" Kang Waris pun tersenyum dan menatap mereka berempat dengan tatapan yang sangat mengerikan. "Kota Kembang dan Siti Pangaliran." Raden Angkoro pun terkejut mendengar dua nama itu. Mereka semua benar-benar telah dimanipulasi oleh Kang Waris sampai-sampai kedua pengawal ini telah berada jauh dari tempat asalnya. "Kalian tahu, Mas Krishna tidak akan bisa kalian temukan. Begitu juga dengan Raden Suropto. Dia berada di Siti Pangaliran, tempat di mana jika orang-orang seperti kalian mendatangi lokasi itu, tempat tersebut akan berubah menjadi lautan yang sangat luas." Bersamaan dengan itu, muncul suara kelelawar yang entah datangnya dari mana. Tiba-tiba, dari pepohonan tepat di belakang Kang Waris, telah keluar ratusan kelelawar itu segera menyerang para keluarga Ningrat termasuk juga Raden Angkoro. Dengan cepat Kang Waris pun segera meninggalkan tempat tersebut dan segera pergi menjauh dari cekalan Raden Angkoro dan keluarga Ningrat lainnya. "Sialan kau Waris, lihat saja, 15 tahun yang akan datang kau akan mati dengan mengenaskan." Hari itu adalah hari terburuk bagi keluarga Ningrat dan juga Raden Angkoro. Pasalnya, mereka semua ditipu habis-habisan oleh Kang Waris dan merasa jika Kang Waris sudah selangkah lebih maju dari rencana mereka. Kang Waris yang diketahui memiliki kedekatan dengan Nyi Endang. Ternyata dia sudah lebih dulu diberitahu oleh Nyi Endang akan kematiannya. Lalu dengan disembunyikannya para pengawal Rojo Ketek, maka tidak ada lagi kemungkinan mereka untuk mendapati tumbal berikutnya, kecuali dengan menumbalkan satu dari keluarga Ningrat yang tersisa. Lalu, siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya yang berasal dari keluarga Ningrat? Apakah nantinya Mas Pangarep atau Mas Sugeng yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Lalu, apa jadinya jika ritual itu berhasil dijalankan? Apakah ketakutan yang dipikirkan oleh Mas Arto akan benar-benar terbukti? Atau sebaliknya, Kang Waris lebih dulu mencekal Raden Angkoro untuk bisa mendapatkan tumbal berikutnya, sehingga dia tidak mampu untuk mencari tumbal berikutnya selain dengan menjadikan dirinya sebagai pengawal dari Rojo Ketek itu sendiri. "Sialan, kenapa kita selalu kecolongan?" teriak Raden Angkoro di hadapan semua keluarga Ningrat. Mereka semua terdiam seribu bahasa. Tak ada yang ingin menyangkal dan tak ada juga yang ingin melawan pernyataan dari Raden Angkoro. Kini Raden Angkoro sedang membuat strategi di mana dirinya akan mencari pengganti dari segala pengawal Rojo Ketek yang sudah menghilang. Raden Angkoro menatap satu persatu dari keluarga Ningrat yang tersisa. Dia tahu apa yang harus ia lakukan. Karena memang sudah saatnya. Malam ini adalah malam ritual penyerahan pengawal untuk Rojo Ketek. Berbeda dengan keluarga Ningrat, raut wajah mereka memerah seperti menahan rasa takut, amukan, dan tamparan dari Raden Angkoro yang memang sudah benar-benar dalam keadaan dan posisi yang menyinggung akan rencana dan juga keinginannya untuk mempercepat mendapatkan pesugihan yang akan dijalankannya kelak. Selama pengawal Rojo Ketek belum ditentukan dan belum dijadikan keputusan, maka pesugihan ini bisa saja dibatalkan ketika saat malam ritual tiba. Namun ada satu hal yang harus mereka tahu terkait kegagalan ini. Mereka harus mengulang lagi dari awal, yaitu mencari Ratu Ketek. Akan tetapi sebenarnya ritual ini bisa dilakukan asalkan adanya tumbal berikutnya. Tumbal berikutnya sendiri bisa dipilih oleh Rojo Ketek langsung atau memang suatu pemaksaan yang dilakukan secara diam-diam dan memang bertujuan untuk menghilangkan salah satu dari orang yang terkait dalam pesugihan ini sendiri. Mas Pangarep, orang yang bertanggung jawab akan hal ini, akhirnya mencoba untuk mendekati Raden Angkoro. Tujuannya adalah memberikan saran agar dirinya bisa menentukan siapa tumbal berikutnya. Kang Mas Raden, saya punya usul tumbal untuk berikutnya. Bolehkah saya beritahu Kang Mas Raden terkait usulan saya ini? Tanya Mas Pangarep. Siapa pilihanmu? Tanya Raden Angkoro. Kang Mas Arto. Dia adalah bagian dari keluarga Ningrat juga. Mungkin untuk menjadi pengawal, dia adalah orang yang mudah untuk dijadikan tumbal berikutnya. Jelas Mas Pangarep. Raden Angkoro kemudian berpikir dalam. Dia seperti mengingat sesuatu saat di mana ada sesuatu yang memang akan dijadikan rencananya
dalam 15 tahun ke depan nanti. Tidak, aku tidak setuju, jelas Raden Angkoro. Semua keluarga Ningrat yang mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka seperti tidak percaya jika Raden Angkoro tidak memilih Mas Arto sebagai korban atau tumbal berikutnya. Mengapa Kang Mas? Tanya Mas Pangarep. Aku sudah memiliki calonnya, ucap Raden Angkoro. Siapa itu Mas? Tanya Mas Pangarep. Kemarikan telingamu. Raden Angkoro pun membisikkan sesuatu kepada Mas Pangarep. Namun terdengar sedikit suara ancaman yang diarahkan Raden Angkoro kepada Mas Pangarep. Belum tahu apa isi bisikan yang memang disampaikan Raden Angkoro kepada Mas Pangarep. Namun saat di poin-poin tertentu, wajah Mas Pangarep berubah menjadi merah karena rasa takutnya mendengar bocoran rahasia dari Raden Angkoro terkait rencana penumbalan korban selanjutnya. Sesekali Mas Pangarep juga menelan air liurnya sendiri karena tidak percaya akan apa yang ia dengar. Lalu secara perlahan, tangannya bergetar hebat seperti menahan rasa takut terkait rencana yang memang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro untuk 15 tahun ke depan. Kau mengerti? Tanya Raden Angkoro. Mengerti, Kang Mas Raden. Aku harap kalian semua malam ini beristirahat penuh. Aku akan melakukan ritual ini di rumah, karena memang pengawalnya akan berasal dari keluarga Protoseno. Seperti kesepakatan awal, untuk ratunya kita ambil dari keluarga Ningrat, dan untuk pengawalnya kita ambil dari keluarga Protoseno, ucap Raden Angkoro. Semua keluarga Ningrat pun menghela nafas panjang kecuali Mas Pangarep. Wajahnya masih menyimpan ketakutan yang luar biasa akan sesuatu hal yang mungkin tidak diketahui oleh saudara-saudara lainnya. Hari itu mereka pun menyelesaikan pertemuan mereka. Mereka beristirahat untuk mengetahui apa yang terjadi ketika malam ritual itu tiba. Malam harinya ibuku tidak bisa tidur. Dia merasa gelisah dan ingin rasanya untuk pergi keluar sembari melihat langit malam yang mungkin saja bisa membuat pikirannya menjadi lega. Bapakku yang kebetulan mengetahui keresahan hati ibuku akhirnya mencoba untuk menenangkan keinginan dari ibuku yang memaksa untuk tidak keluar malam karena malam ini adalah malam tepat ritual akan dijalankan. Pak, ibu mau keluar sebentar ya? Ibu mau kemana? Mau apa? Tanya bapakku. Ibu mau lihat langit malam, Pak. Purnamanya sepertinya indah. Bu, ibu gak ingat ini malam ritual. Tapi setahu ibu tadi ada bisik-bisik terkait perpindahan tempat ritual. Ibu kata siapa? Ibu dengar di dapur, Pak. Tadi Mbak Neneng bilang kepada Mbak Ayu kalau Raden Angkoro akan melakukan ritual tersebut di rumahnya karena tumbal berikutnya berasal dari keluarga Protoseno. Bapakku tidak yakin. Dia tahu jika Raden Angkoro adalah orang yang licik dan mudah memanipulasi keadaan yang semula dinyatakan akan dilakukan seperti yang diharapkan. Ternyata nyatanya tidak. Bu, Raden Angkoro itu orangnya licik. Mana mungkin dirinya melakukan hal itu pada keluarganya sendiri? Bukankah Raden Surobto, orang yang menghalaunya, sudah tidak ada di sekitarannya lagi? Lalu, apakah Raden Angkoro tega melakukan ritual untuk menentukan pengawal Raja Ketek itu sendiri berasal dari keluarganya sendiri? Ya jelas-jelas tidak mungkin, Bu. Kok Bapak bilang gitu? Tanya ibuku. Setahu Bapak, orang yang melawan Raden Angkoro dari keluarga Protoseno hanyalah Raden Surobto. Jadi kemungkinan besar hal semacam itu tidak akan terjadi kecuali kepada Raden Surobto sendiri. Karena Raden Surobto melarikan diri ke Siti Pangaliran, maka siapa lagi korban selanjutnya? Tidak mungkin jika berasal dari keluarganya sendiri, Bu. Ibuku mulai mengerti maksud dari bapakku. Mungkin ada pernyataan yang benar yang diarahkan bapakku kepada ibu terkait tumbal berikutnya yang mungkin saja berasal dari keluarga Ningrat. Mengetahui hal licik yang pernah dilakukan oleh Raden Angkoro,
memungkinkan jika korban dan tumbal berikutnya adalah dari keluarga Ningrat sendiri. Tapi Pak, Ibu cuma mau lihat langit malam. Bapakku hanya terdiam. Dia melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sebenarnya ritual akan dilaksanakan pada tengah malam. Masih ada beberapa jam lagi jika ritual itu berlangsung. Mereka bisa bersiap-siap untuk bersembunyi di bawah amben atau tempat tidur. Ya sudah, baiklah Bu, tapi sebentar saja ya. Iya Pak, sebentar saja kok. Bapakku pun akhirnya mengabulkan permintaan ibu. Mereka berdua pun keluar dari kamar dan melihat sekitaran ruangan depan yang sudah sepi seperti tidak ada kegiatan dari anggota keluarga Ningrat lainnya. Pak, kok tumben ya sepi banget? Tanya ibu. Bapakku hanya terdiam. Hati bapakku mulai tidak tenang. Pikirannya seperti mengarahkan kepada hari di mana ritual itu berlangsung. Tidak ada tanda-tanda bahwa anggota keluarga Ningrat sedang bercengkrama satu sama lain. Mereka semua berada di kamar seperti sedang bersembunyi dari malam yang mencekam itu. Saat dimana ibuku ingin membuka pintu, pandangan bapakku seperti melihat sesuatu yang terjadi di beberapa jam yang akan datang. Bapakku melihat ada seseorang yang datang ke rumah tepat di tengah malam. Orang tersebut memiliki aura energi yang sangat negatif, yang sangat pekat, dan memiliki rencana jahat untuk semua orang yang berada di rumah ini. Bu, jangan keluar, ucap bapakku saat tangan ibuku sudah menyentuh daun pintu rumah bagian depan. Loh, kenapa Pak? Ada orang yang mau datang. Siapa Pak? Bapakku melihat jam dinding yang masih berada di jam 8 lebih 10 menit. Bapak tahu orang itu akan datang di tengah malam, namun hawa keberadaannya seperti sangat dekat. Pak, kok diem saja? Tanya ibuku. Bu, ibu ngerasa aneh gak malam ini? Tanya bapakku. Mungkin karena sepi saja Pak. Bukan itu Bu. Ibuku refleks membuka pintu. Dan pada saat pintu terbuka, tiba-tiba ada angin masuk ke dalam rumah dengan tekanan yang lumayan besar hingga membuat ibu dan bapakku terkejut. Pak, ucap ibuku. Kenapa Bu? Kok tumben anginnya besar banget ya? Kemudian bapak pun langsung menuju ke ibuku, karena ibuku sudah melangkah duluan untuk keluar dari rumah. Mereka berdua pun menatap langit yang indah. Purnama kali ini benar-benar menggambarkan perasaan mereka berdua yang memang menginginkan ketenangan lebih dari apa yang memang mereka harapkan. Pak, kira-kira anak pertama kita nanti mau Bapak namai siapa? Tanya ibuku. Kalau anak laki-laki, Bapak ingin namakan Rahardian, yang artinya welas asih atau makmur. Tapi jika perempuan, Bapak ingin beri namanya Ayudia, yang artinya bersih. Bapakku pun memeluk ibuku dari belakang. Dia merindukan saat di mana suasana hanya milik berdua sembari melihat langit yang benar-benar cantik dan mempesona. Saat di mana keindahan benar-benar membuat mereka terpesona, tiba-tiba bapakku mendengar suara monyet dari kejauhan, tepatnya beberapa dari rumah keluarga Ningrat. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk masuk ke dalam rumah. Masuk Bu, sekarang. Ada apa Pak? Tanya ibuku. Mereka datang. Siapa? Pasukan siluman monyet. Ibuku pun langsung masuk ke dalam rumah, segera menuju kamar. Dia langsung bersembunyi di bawah kasur karena tahu apa yang harus dilakukannya sewaktu para siluman monyet itu mendatangi rumah. Sementara itu, Bapak keluar sejenak untuk memastikan kehadiran mereka. Bapak ingin tahu, apakah ini hanya kebetulan atau memang firasatnya yang benar jika ritual tetap dilakukan di keluarga Ningrat untuk menentukan pengawal berikutnya. Saat Bapak keluar beberapa langkah dari rumah hingga melewati pagar pembatas, dia melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan.
Dari kejauhan, Bapak melihat pasukan siluman monyet beserta jin kala ireng sedang menuju ke rumah. Tubuh bapakku yang semula kuat kini melemas seperti tidak mau bergerak. "Ayo gerak, jangan sampai mereka tahu," ucap bapakku sembari memukul-mukul bagian pahanya agar mau bergerak. "Ayo gerak." Suara jin kala ireng itu terdengar begitu jelas dari kejauhan. Bapakku hanya bisa pasrah jika nanti keberadaannya diketahui oleh pasukan siluman monyet dan juga jin kala ireng. Namun saat dimana hati bapakku sudah pasrah dan tidak mampu lagi untuk menggerakkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara bisikan tepat di telinga bagian kanannya. "Ucapkan takbir 3 kali, lalu pukulkan tanganmu ke bagian paha." Bapakku yang mendengar bisikan aneh tersebut langsung mengikuti arahan yang baru saja ia dapatkan. "Allahu Akbar," ucap bapak sembari memukul pahanya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Aneh tapi nyata. Tiba-tiba kaki bapak melangkah dengan sendirinya seperti ada sesuatu yang menggerakkan. Kaki bapak menjadi enteng dan sedikit sulit dikendalikan. Bapak pun langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan rapat. Ia kemudian menuju ke dalam kamar dan menutupnya kembali sembari menyenderkan tubuhnya ke daun pintu. "Alhamdulillah ya Allah." Ibuku pun langsung mengintip kepalanya dari bawah. "Pak, ada apa?" Bapakku langsung menuju ke arah ibu dan menyuruhnya untuk bersembunyi kembali. "Mereka datang, Bu," jelas bapak. "Pasukan monyet." "Iya, sepertinya ada ritual malam ini." "Maksud bapak, Raden Angkoro akan datang ke rumah ini dan melakukan ritual?" "Sepertinya begitu, Bu." Bersamaan dengan itu, pintu rumah yang semula terkunci kini terbuka lebar. Tidak lama kemudian, suara gamelan pun berbunyi. Tanda ritual pun akan dijalankan. "Pak, aku takut." "Peluk Bapak, Bu." "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dari luaran, suara monyet dan ramaian seperti sedang menyambut pengawal Rojo Ketek telah tiba. Lalu, satu persatu pintu dibuka untuk mencari siapa tumbal berikutnya yang akan dijadikan tumbal, termasuk pintu kamar bapak dan ibuku. Bapak dan ibuku melihat dengan jelas sepasang kaki yang sudah dipenuhi dengan bulu yang sangat lebat. Selain itu, mereka berdua juga melihat sepasang kaki yang sudah dipenuhi pernak-pernik seperti menandakan Ratu Ketek yang berbentuk seperti manusia. Mereka memutari tempat tidur beberapa kali hingga akhirnya keluar dari kamar untuk menuju ke kamar berikutnya. Anehnya ritual itu tidak berlangsung lama. Namun, atmosfer keberadaan Rojo Ketek, jin kala ireng, dan pasukan monyet lainnya masih terasa berada di dalam rumah. Hingga waktu subuh tiba nanti akan diketahui siapa korban selanjutnya yang akan dijadikan tumbal dari ritual tersebut. Jika berhasil, maka keberadaan dari mereka semua yang berada di rumah itu akan terancam dan akan semakin untuk keluar karena semua persyaratan pesugihan sudah terpenuhi. Subuh bergema. Tanda kematian telah usai. Satu persatu anggota keluarga Ningrat keluar dari kamarnya masing-masing. Mereka saling tanya satu persatu anggota keluarga lainnya, termasuk kepada bapakku sendiri yang baru saja keluar dari kamar. Saat mereka keluar dari kamar masing-masing, wajah mereka penuh dengan ketakutan. Terlebih lagi kepada wajah Mas Pangarep dan Mbak Ayu. Keduanya baru menyadari bahwa semalam tadi baru saja diadakan sebuah ritual yang dilakukan secara diam-diam. Namun dari semua keluarga Ningrat, mereka semua berkumpul, kecuali hanya satu orang yang kehadirannya belum terlihat sama sekali. Mas Sugeng mana?" tanya Mbak Neneng. Mereka pun saling memandang satu sama lain.
Mbak Ayu yang sedari tadi sudah was-was menatap kamar Mas Sugeng yang sudah terbuka lebar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa, Mbak? Tanya Mbak Neneng. Tiba-tiba seseorang dengan tubuh yang sudah penuh dengan luka berjalan sempoyongan keluar dari kamar. Wajahnya menghitam dan tubuhnya penuh dengan cakaran serta luka lebam lainnya. Mas Sugeng! Teriak mereka secara bersamaan saat Mas Sugeng baru saja keluar dari kamar lalu terjatuh begitu saja di lantai. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ucap ibuku saat melihat tubuh Mas Sugeng yang keadaannya mirip seperti ibu saat kematian menjemputnya. Cepat, bawa dia ke dokter. Mas Sugeng bisa mati, teriak ibuku. Mas Pangarep yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke arah ibu. Apa maksudmu? Jika dia dibawa ke dokter, maka pihak rumah sakit akan menaruh curiga kepada kita semua, ucap Mas Pangarep. Mas Sugeng masih bisa diselamatkan, ucap bapakku sembari meyakinkan hati Mas Pangarep. Tidak, ini sudah takdirnya. Mbak Ina yang kebetulan berada di sana langsung menampar wajah Mas Pangarep. Kau bilang ini takdir? Ini adalah perbuatan busukmu dan iblis Brotoseno itu, teriak Mbak Ina. Mas Pangarep mengelus pipinya bekas tamparan kencang yang diarahkan oleh Mbak Ina kepadanya. Mbak Ina yang merasa bersalah langsung mundur ke arah belakang untuk menghindari amukan dari Mas Pangarep yang terlihat memasang wajah kesalnya. Kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu tampar? Tanya Mas Pangarep sembari mendekati Mbak Ina yang dirinya juga menghindari Mas Pangarep. Kamu tahu, kita semua yang berada di sini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Masing-masing dari kita semuanya, mau tidak mau, akan menjadi korban karena pengawal dari Rojo Ketek sudah didapatkan, ucap Mas Pangarep. Hentikan! Teriak Mbak Ayu. Mas Pangarep mendekati Mbak Ina lalu mencekik lehernya hingga tubuhnya tersandar di dinding tembok. Ina, jika mulutmu tidak bisa digunakan untuk bicara yang baik, lebih baik jangan memperkeruh suasana yang sudah rumit ini. Paham? Ucap Mas Pangarep. Mbak Ina hanya mengangguk paham. Dia tidak berkutik sama sekali sewaktu Mas Pangarep menggertaknya. Mbak Neneng yang masih berada di dekat Mas Sugeng langsung berteriak kencang ketika dirinya melihat Mas Sugeng mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Sontak saja, hal ini membuat para keluarga anggota ningrat lainnya langsung membawanya ke dalam kamar. Mas Sugeng yang didapati sebagai korban selanjutnya dari penumbalan ngiplik ketek ini digadang-gadang oleh banyak pilihan. Wajah penuh penyesalan tergambarkan dari masing-masing anggota keluarga ningrat. Mas Pangarep yang semula merasa jika penumbalan ini terjadi pada keluarga Brotoseno, ternyata dirinya telah dibodohi oleh Raden Angkoro. Bapak dan ibuku juga merasa kasihan dengan kondisi Mas Sugeng yang benar-benar sudah berada di ambang kematian. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mbak Ina dengan nada yang panik. Mbak Ayu dan juga Mas Pangarep tidak bisa menjawab apapun akan pertanyaan itu. Dengan melihat kondisinya saja, mereka berdua tidak bisa melakukan apapun. Karena memang semua yang sudah digariskan akan penumbalan ini, mereka tidak akan bisa selamat ataupun hidup lebih lama. Dan jika memang orang tersebut masih bisa hidup lama, itu berarti penangguhan kematiannya sudah ditentukan di waktu tertentu. Tepat saat dimana bapakku menatap ke arah Mas Sugeng, tiba-tiba pandangan Mas Sugeng langsung mengarah ke bapakku. Mas Arto, ucap Mas Sugeng. Bapakku langsung menuju ke arah Mas Sugeng. Dia tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mas Sugeng terkait sesuatu yang baru saja terjadi kepadanya. Tolong kabur dari sini, Mas. Ucap Mas Sugeng dengan nada yang patah-patah. Tubuh Mas Sugeng meringkuk kesakitan.
Lukanya yang menganga lebar terus-menerus memberikan rasa sakit yang amat dalam baginya. Bagian organ dalam Mas Sugeng sepertinya paling terdampak akan serangan ini. Bapakku hanya bisa terus-menerus menunggu segala perkataan yang akan diarahkan oleh Mas Sugeng. Begitu juga dengan para anggota keluarga lainnya. Mereka semua tampak khawatir. "Mas, apa ada yang ingin disampaikan lagi?" tanya bapakku kepada Mas Sugeng. Mulut Mas Sugeng mulai bergerak-gerak. Tampaknya akan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mas Sugeng kepada bapakku. Angkoro pelakunya. Mendengar perkataan itu, seluruh anggota keluarga Ningrat tampak terkejut. Mereka tidak menyangka jika semalam tadi Raden Angkoro benar-benar mendatangi rumah dan melakukan penumbalan itu dengan seorang diri. Namun tidak dengan Mas Pangarep. Dirinya sudah mengetahui korban berikutnya yang nantinya akan dijadikan pengawal dari Rojo Ketek sendiri. Bapakku langsung mendekati Mas Pangarep yang tidak tampak gelisah di saat anggota keluarga lainnya benar-benar dalam keadaan yang penuh ketakutan. "Mas, apa rencanamu kali ini?" tanya bapakku. "Apa maksudmu?" "Aku tahu, Mas. Kau lebih dulu mengetahui korban selanjutnya dan itu dijadikan rahasia untuk dirimu sendiri. Tapi untuk kali ini, aku tidak memaafkan kesalahanmu. Beritahu kami, apa rencana selanjutnya dari keluarga Brotoseno?" Mas Pangarep terdiam sejenak sembari memperhatikan Mas Sugeng. Kedua matanya seperti sedang memandangi satu persatu anggota keluarga Ningrat yang mulai resah akan rahasia tersembunyi yang dimiliki olehnya. Rencana selanjutnya adalah, ucap Mas Pangarep dengan wajah tertekan. "Apa, Mas?" tanya Mbak Ayu. "Membunuh semua anggota keluarga Ningrat dan melakukan invasi kepada karyawan pabrik yang nantinya akan dijadikan sebagai tumbal." Mendengar hal tersebut, tubuh Mas Sugeng langsung bergerak-gerak tidak karuan seperti orang kejang. Bapakku yang berada di dekatnya mencoba untuk meminta bantuan kepada anggota keluarga Ningrat yang lain. Namun mereka semua terdiam sembari meneteskan air mata seperti memberikan pertanda bahwa Mas Sugeng sudah tidak bisa diselamatkan lagi. "Kenapa kalian diam? Ini saudara kalian. Dia sedang sekarat. Mengapa kalian semua tidak mempunyai hati nurani untuk membantunya?" teriak bapakku dengan nada yang kesal. "Pak, Bu, kita harus bawa Mas Sugeng ke Kang Waris. Dia bisa diselamatkan. Jangan sampai Mas Sugeng menjadi pengawal Rojo Ketek. Jika semua rencana Raden Angkoro berhasil, kita semua akan dijadikan tumbal dari rencana kematian Raden Angkoro." "Pak," ucap ibuku sembari meneteskan air mata karena melihat kondisi Mas Sugeng yang sudah semakin parah. "Bu, bantu aku mengangkat tubuh Mas Sugeng. Jika mereka semua tidak ada yang ingin membantu Mas Sugeng, biar kita berdua saja." Tiba-tiba ibuku menghampiri bapak yang sedang memegangi tangan Mas Sugeng. Lalu tidak lama kemudian ibuku langsung memeluk bapak sembari mengatakan sesuatu. Mas Sugeng sudah meninggal, Pak." Hati bapakku hancur seketika. Mulut bapak tidak bisa berkata apa-apa di saat ibuku mengatakan hal yang menyakitkan baginya. "Mas Sugeng sudah meninggal, Pak. Kita harus mengikhlaskannya," ucap ibuku. Isak tangis memenuhi ruangan kamar Mas Sugeng. Mereka semua tidak percaya jika Mas Sugeng benar-benar telah tiada. "Bu, kita semua akan mati, Bu. Kita semua akan mati,"
Perlahan, pelukan ibu memudar. Kini wajah bapak menunduk seperti menahan kesedihan yang sudah ditahan sejak lama. Lalu, perlahan bapakku menutup kedua mata Mas Sugeng sembari melantunkan kalimat tarji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Ina pun segera keluar dari kamar sembari menangis. Dia berteriak kencang dan memukul-mukuli pintu seperti meratapi kematian Mas Sugeng. Mbak Neneng juga menjatuhkan dirinya ke lantai karena merasa kehidupannya telah selesai. Bapak kemudian mendekati Mas Pangarep. Sembari mengelus-ngelus pundaknya, lalu dia menatap wajah Mas Pangarep sembari mengatakan sesuatu. Selamat Mas, rencanamu berhasil. Kini semua keluarga anggota Ningrat akan menjadi tumpal berikutnya. Tanpa disadari, langkahmu telah membawa kita semua menuju ke rencana kematian Raden Angkoro. Sekali lagi, aku ucapkan selamat untukmu, Mas. Bapak pun keluar dari kamar Mas Sugeng, diikuti oleh ibu. Mereka berdua langsung menuju ke kamar sembari merenungi langkah selanjutnya yang harus diambil untuk bisa lari dari cekalan Raden Angkoro. Kematian dari Mas Sugeng telah membuka rencana lain dari Raden Angkoro. Saat pemakaman Mas Sugeng, Raden Angkoro tidak bersiara. Bahkan saat itu, keluarga Ningrat sengaja melakukan penguburan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari Raden Angkoro dan juga keluarga Brotoseno lainnya. Dengan tragedi memilukan ini, ada dua kemungkinan yang akan terjadi kepada seluruh keluarga anggota Ningrat. Yang pertama, mereka akan kabur dari rumah untuk mengikuti jejak Mas Krishna yang sudah aman dan tidak lagi dilakukan pengejaran. Namun Raden Angkoro yang memang haus akan keinginan, ia akan terus-menerus melakukan invasi besar-besaran agar seluruh keluarga Ningrat musnah. Dan yang kedua, keluarga Ningrat akan menetap namun juga melakukan sedikit perlawanan untuk bisa menghentikan pesugihan ini. Namun usaha ini akan berdampak kecil karena pesugihan ini sudah berjalan, di mana dalam pesugihan ini, jika ratu dan pengawal sudah didapatkan, maka untuk melakukan penumbalan tidak memerlukan ritual seperti biasa. Perlahan satu persatu anggota keluarga Ningrat meninggalkan pemakaman Mas Sugeng. Kini hanya tersisa bapak, ibu, Mas Pangarep, dan juga Mbak Ayu. Bagaimana langkah selanjutmu, Mas Sarto? Tanya Mas Pangarep kepada bapak. Bapak yang masih mengelus-ngelus nisan Mas Sugeng langsung beranjak bangkit. Ia menatap ke arah langit untuk sejenak sembari menikmati tetesan hujan yang jatuh secara perlahan. Hidup ini seperti kita berada di tengah lautan. Terkadang ada badai yang menghampiri kapal kita, atau ada perompak yang menjarah seluruh harta kita. Namun jika kita tidak mempersiapkan keduanya, untuk apa kita hidup di dunia? Tanya balik bapak sembari menatap wajah Mas Pangarep dengan tatapan yang tajam. Mas Pangarep terasa tersindir akan hal itu. Dia sendiri belum menentukan langkah selanjutnya ketika tragedi ini terjadi. Pilihannya yang salah menjadikan Mas Pangarep dan seluruh anggota keluarga Ningrat lainnya tidak bisa menentukan jalan kehidupan selanjutnya. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua dosa-dosaku? Tanya Mas Pangarep kepada bapak. Tentukan hidupmu di sini, ucap bapak sembari menyentuh dada Mas Pangarep. Bapak pun menyuruh kepada ibuku untuk segera meninggalkan pemakaman dan kembali ke rumah. Hujan perlahan turun. Rintikannya semakin deras dan membasahi tubuh Mas Pangarep serta Mbak Ayu yang masih terdiam diri di hadapan pemakaman Mas Sugeng. Mereka berdua seperti sedang meratapi nasibnya karena telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar lagi fatal bagi seluruh anggota keluarga lainnya. Hari itu, masing-masing dari anggota keluarga Ningrat harus bisa menentukan kehidupannya masing-masing. Selama Raden Angkoro masih hidup,
dan terus menjalankan rencana kematiannya. Selama itulah, kedamaian dalam hati mereka tidak akan pernah menyala. Tepat di saat bapak dan ibuku tiba di rumah, mereka langsung terkejut saat melihat seseorang yang dikenalinya sudah berdiri di hadapan rumah. Dia adalah Kang Waris. "Kang Waris?" tanya bapak. "Aku sudah mendengar kabar yang memprihatinkan. Raden Angkoro telah berhasil menyempurnakan ritualnya," ucap Kang Waris. "Benar, Kang. Kami semua sudah masuk dalam perangkap rencana kematian dari Raden Angkoro. Bahkan seluruh anggota keluarga Ningrat sendiri telah kehilangan arah," ucap bapak. Tidak semuanya," jelas Kang Waris. "Maksud Kang Waris?" tanya ibu. "Pangarep sudah memperkirakan ini semua. Dia sengaja memanipulasi diri untuk berpura-pura sedih dan merasa kehilangan arah agar semua anggota keluarga Ningrat kehilangan kendali hidup mereka dan terjebak di dalam satu rencana," jelas Kang Waris. "Satu rencana? Apakah jangan-jangan..." "Ya, mereka bekerja sama lebih jauh dari yang kau tahu. Dalam konsep orang yang melakukan pesugihan, siapa yang bertahan, dia yang akan mendapatkan keuntungan. Sisanya harus dijadikan korban dan ditumbalkan," jelas Kang Waris. Memang benar apa yang dikatakan Kang Waris. Mas Pangarep hanya berpura-pura sedih dan tidak menampakkan rasa kegelisahannya seperti Mbak Ina dan juga Mbak Neneng. "Kau tahu siapa Ratu Ketek dalam ritual pesugihan ini?" tanya Kang Waris. "Mbak Neneng," tanya bapak. "Dia adalah istri dari Mas Pangarep." Bapak dan ibuku terkejut. Mereka berdua baru menyadari jika ada salah satu anggota keluarga Ningrat yang belum terlihat sampai sekarang. Dia adalah istri dari Mas Pangarep, yaitu Mbak Mawar. Jika memang Mbak Mawar adalah Ratu Ketek selama ini, berarti dirinya telah berkoordinasi dengan Mas Pangarep dan juga Raden Angkoro untuk mencari pengawal Rojo Ketek jauh-jauh hari. Lalu langkah apa yang akan diberikan Kang Waris agar bisa menyelamatkan Mas Arto dan seluruh anggota keluarga Ningrat agar bisa terlepas dari genggaman Raden Angkoro? Apakah dengan melakukan pati obor semuanya akan selesai dan terhindar dari tumbal pesugihan yang akan dijalankan oleh Raden Angkoro dan juga Mas Pangarep serta istrinya? Semenjak Kang Waris memberitahukan siapa Ratu Ketek sebenarnya, bapak dan ibuku segera merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dari rumah keluarga Ningrat itu. Mereka benar-benar tidak percaya jika di balik ini semua, peran dari Mbak Mawar sangat mulus dan bersih sehingga tidak banyak yang mengetahui keberadaannya semenjak Nyi Endang meninggal dunia. "Bu, malam ini juga kita harus pergi dari rumah ini. Kita sudah terpaku kepada Mbak Neneng sehingga melupakan Mbak Mawar yang memang dia adalah Ratu Ketek dari ritual ini." Kemudian ibuku segera membereskan barang-barang yang memang nantinya diperlukan sewaktu kabur dari rumah ini. Bapak masih mengintai keberadaan anggota keluarga Ningrat lainnya. Tampak Mbak Ina yang masih terduduk di ruang tamu sembari memegangi kepalanya. Dia sangat terpukul di saat mengetahui Mas Sugeng adalah tumbal dari pesugihan ini. Bapak berencana untuk memberitahu Mbak Ina. Namun saat dirinya ingin membuka pintu kamar, tiba-tiba, Mbak masih sedih ya?" ucap seorang wanita sembari memberikan perhatian kepada Mbak Ina yang sedang bersedih. Bapak mengenal suara itu. Itu adalah suara halus dan lembut yang dimiliki oleh Mbak Mawar, istri Mas Pangarep. Bapak kemudian mencoba mengintipnya dari dalam kamar. Saat Bapak mengintip Mbak Mawar dari dalam kamar, ia melihat tubuh Mbak Mawar bukan lagi seperti manusia. Seluruh tubuhnya penuh dengan bulu-buluan berwarna putih. Bukan hanya itu saja, perubahan yang sangat mengejutkan juga terjadi kepada alis milik Mbak Mawar. Alisnya yang tebal dengan wajah yang
hampir mirip seperti monyet, membuat bapak menambah yakin jika apa yang dikatakan oleh Kang Waris benar-benar akan terjadi. Mbak jangan kemana-mana. Aku butuh teman untuk mengobrol, pinta Mbak Mawar. Tiba-tiba pandangan bapak tertuju kepada sesuatu yang bergerak seperti buntut. Perlahan, buntut itu mengikat tubuh Mbak Ina, seperti hendak menjadikan dirinya sebagai target selanjutnya. Sontak saja tubuh bapakku langsung merespon itu. Bapak langsung membuka pintu kamar hingga membuat Mbak Mawar dan Mbak Ina terkejut karenanya. "Mbak Ina, ucap bapakku. Tatapan Mbak Mawar berubah drastis. Tatapannya yang sangat tajam membuat bapak semakin yakin jika Mawar mendekati Mbak Ina karena ada maksud tertentu. "Ada apa kau datang ke sini, Mas Harto?" tanya Mbak Mawar dengan nada sedikit tinggi. Bapak terdiam sejenak. Dia menyadari jika kedatangan bapak adalah ingin menggagalkan rencana Mbak Mawar yang ingin menjadikan Mbak Ina sebagai tumbal berikutnya. Bapak mulai kebingungan. Semua gerak-gerik yang diperagakan oleh bapak dapat diketahui oleh Mbak Mawar dengan cepat. "Tidak apa-apa, Mbak. Saya ingin memberikan sesuatu kepada Mbak Ina," ucap bapak sembari mengeluarkan sebuah benda yang memang peninggalan dari Mas Sugeng. Mbak Ina yang melihat benda tersebut segera bangkit dari duduknya dan segera mengambil benda tersebut. "Kalung ini," ucap Mbak Ina. "Iya, Mbak. Setelah Mas Sugeng meninggal dunia, saya menemukan kalung ini di dekat tempat tidurnya. Saya yakin itu peninggalan berharga dari Mas Sugeng." Kalung yang di dalamnya terdapat foto antara Mbak Ina dan Mas Sugeng memang menjadi peninggalan bagi mereka berdua. Tidak heran, ikatan batin keduanya sangatlah erat dibandingkan dengan saudara lainnya. Bapak memang mencuri momen di saat para anggota keluarga Ningrat sedang tidak berada di dalam kamar Mas Sugeng. Bapak yang kemudian menemukan kalung itu menjadi semakin yakin jika Mas Sugeng dan Mbak Ina adalah korban dari hasutan Mas Pangarep yang ingin menjadikan dirinya sebagai orang terkemuka di hadapan para keluarga Ningrat lainnya. "Terima kasih, Mas Harto," ucap Mbak Ina. Mbak Ina pun segera meninggalkan bapak dan juga Mbak Mawar. Namun setelah Mbak Ina meninggalkan Mbak Mawar dan juga bapak, tatapan sinis Mbak Mawar masih menyuduti bapak karena merasa jika bapak telah menggagalkan rencananya. Perlahan, Mbak Mawar mendekati bapak. Dia membisiki sesuatu ke telinga bapak. "Apa maumu, Harto?" tanya Mbak Mawar. Aku mohon, Mbak, jangan ada korban lagi." "Itu bukan urusanmu. Aku hanya mengikuti titah." Itu termasuk urusanku juga. Jika tumbal masih berjalan, maka aku tidak akan segan untuk selalu menggagalkannya," ucap bapakku. Mbak Mawar terkejut mendengar hal itu. Dia kemudian menatap langit-langit kamar sembari tertawa kecil. "Kau tahu, Harto, sejak pertama ritual itu dilakukan, aku sudah diberitahu siapa yang akan mati karena tumbal ngibrik ketek ini," ucap Mbak Mawar. Mbak Mawar kemudian membalikkan badannya dan menatap kembali wajah bapakku dengan senyuman yang mengerikan. "Harto, tidak ada yang selamat dari pesugihan ini. Bahkan sampai dirimu lari kemanapun, semua sudah terlambat. Ratu dan pengawal sudah didapatkan. Hanya perlu waktu untuk bisa menjalankannya," ucap Mbak Mawar. Ia pun segera meninggalkan bapak dan kembali ke dalam kamarnya. Bapak masih tidak percaya dengan apa yang barusan dikatakan oleh Mbak Mawar terkait
keselamatan keluarga Ningrat yang berada di dalam cekalannya. Jika memang apa yang dikatakannya benar, itu berarti Raden Angkoro telah memberikan perhitungan penuh untuk memberitahu siapa korban yang akan ditumbalkan dalam setiap ritualnya. Namun di sisi lain, Bapak juga merasa ada yang menjanggal dengan perkataan Mbak Mawar. Jika memang itu benar, mengapa Mas Krishna dan Raden Suropto tidak dikejar saat keduanya ingin dijadikan sebagai tumbal untuk pengawal Rojo Ketek? Ataukah memang yang dikatakan oleh Mbak Mawar hanya bersifat ancaman dan gebrakan tersendiri baginya agar bapak dan juga ibu tidak meninggalkan rumah dan pasrah dengan takdirnya sebagai tumbal dari pesugihan ini? Malam harinya Mbak Ina masih sama seperti hari-hari setelah kematian Mas Sugeng. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang tamu sembari memegangi kalung kenangan dirinya dengan sang kakak tercinta. Bapak pun mengambil kesempatan ini untuk diam-diam memberitahu kepada Mbak Ina terkait rencana busuk yang memang sedang dilakukan oleh Mbak Mawar dan juga beberapa komplotan lainnya. Perlahan, Bapak mengambilkan air minum untuk Mbak Ina. Dan malam itu, benar-benar tidak ada anggota keluarga Ningrat lainnya yang hadir dan secara terbuka keluar dari kamarnya. Dengan ini, Bapak bisa dengan puas memberitahu kepada Mbak Ina terkait siapa korban selanjutnya dan rencana apa yang memang akan dilakukan oleh para penganut Ngipri Ketek ini. Mbak Ina, saya bawain minuman kesukaan Mbak Ina dan Mas Sugeng ya. Ya mungkin tidak seenak buatan almarhumah Nyi Endang, tapi saya mencoba belajar atas saran dari Esa terkait minuman kesukaan Mbak Ina dan juga Mas Sugeng. Minuman kesukaan Mbak Ina dan Mas Sugeng adalah susu jahe. Saat masih remaja, keduanya sangat menyukai susu jahe hangat buatan almarhumah Nyi Endang. Mas Sarto, mengapa kamu selalu tahu jika saya sedang merindukan minuman ini? Tanya Mbak Ina kepada Bapak. Oh, mungkin hanya kebetulan saja Mbak. Sebenarnya saya juga ingin mengobrol panjang dengan Mbak terkait Mas Sugeng, ucap Bapak sedikit membuka pembahasan. Mbak Ina mulai penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh Bapak terkait pembahasan yang memang ingin disampaikan kepada Mbak Ina. Selain itu juga, Bapak ingin mengorek lebih dalam alasan mereka berdua bergabung kepada rencana Mas Pangarep untuk membunuh Nyi Endang dan tunduk kepada Raden Angkoro. Sebelum Mas Sugeng meninggal dunia, dia sempat mengatakan kepadaku untuk meninggalkan rumah ini. Mungkin Mbak Ina lebih paham apa maksud dari perkataan Mas Sugeng, jelas Bapak. Mbak Ina yang mendengar pertanyaan yang baru saja diucapkan oleh Bapak langsung terkejut. Sesekali wajahnya menengok ke arah kamar milik Mas Pangarep untuk berjaga-jaga jika nantinya ada seseorang yang keluar dari kamar tersebut. Jika memang ini pertanyaan yang sensitif, mungkin Mbak Ina tidak usah menjawab. Tunggu, aku akan menjawabnya, jelas Mbak Ina. Mbak Ina kemudian mematikan lampu ruangan tamu. Bapak yang heran dengan itu hanya terdiam. Bapak sama sekali tidak mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Mbak Ina dengan mematikan lampu tersebut. Kita harus membicarakan hal sensitif dengan tanpa cahaya. Jika ada orang ketiga yang berbicara, berarti itu bukan kita berdua. Paham maksudku? Tanya Mbak Ina. Tapi siapa orang ketiga itu, Mbak? Tanya Bapak. Nanti akan aku jelaskan secara rinci. Mbak Ina pun memejamkan matanya. Lalu perlahan dia menghela nafas panjang seperti memberi tekanan pada dirinya sendiri ketika ingin menceritakan sesuatu hal yang bersifat
sangat sensitif ini. Mas Arto, aku percayakan hidup dan matiku ada di dalam lelakonmu. Aku percayakan ini karena memang dirimulah satu-satunya anggota keluarga yang ada hubungan batin dengan Mas Sugeng, ucap Mbak Ina dengan nada serius. Bapak hanya mengangguk paham. Sedari tadi, bulu kuduknya mulai merinding, seakan-akan ada sesuatu yang ikut bergabung dalam percakapan mereka berdua. Sebelum rencana penumbalan ibuku, Mas Pangarep sudah lebih dulu berkoordinasi dengan beberapa anggota keluarga lainnya, kecuali hanya 3 orang. Mereka adalah aku, Mbak Esa, dan juga Mas Krisna. Kami bertiga tidak ada keinginan untuk bergabung, ucap Mbak Ina. Apa alasannya, Mbak? Tanya Bapak. Dalam pesugihan itu dijelaskan mereka yang terikat tidak akan pernah lepas jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh Rojo Gede. Maka nyawanya akan dijadikan tumbal oleh Rojo Gede itu sendiri, jelas Mbak Ina. Bapak yakin jika keputusan Mas Krisna tidak salah, dia memang melakukan keputusan yang tepat untuk bisa lari dari cengkraman Mas Pangarep yang berkeinginan mendapatkan kekayaan dengan cara menumbalkan ibunya sendiri. Selain itu juga, keterikatan yang bersifat sangat mengerikan ini membuat siapa saja yang ikut dalam pesugihan ini tidak akan pernah lepas selama-lamanya sampai ajal menjemputnya. Aku sendiri sudah melarang Mas Sugeng untuk menuruti Mas Pangarep. Namun karena Mas Pangarep memaksa Mas Sugeng, akhirnya aku ikut berkecimpung ke dalam pesugihan ini hanya demi Mas Sugeng semata. Bapak yang mendengar hal itu langsung terkejut. Pengorbanan seorang Mbak Ina untuk menyelamatkan Mas Sugeng sangatlah besar. Namun karena Mas Sugeng tidak memiliki daya dan kekuatan, dia mudah dipengaruhi dan juga dipaksa oleh Mas Pangarep untuk menerima tekanan sebesar itu. Lalu saat malam di mana kami memulai untuk melakukan ritual yang pertama, Mas Pangarep telah memprediksikan banyak hal terkait tumbal yang akan dijadikan sebagai keinginan dari Rojo Gede sendiri, jelas Mbak Ina. Maksudnya, Mbak? Tanya balik Bapak. Mas Pangarep mengatakan jika Ratu Ketek akan diambil dari keluarga Ningrat, sedangkan pengawalnya berasal dari orang-orang yang berada di dalam perkumpulan itu, jelas Mbak Ina. Bapak terdiam sejenak. Dia mencoba memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Mbak Ina. Perkumpulan yang dimaksud adalah perkumpulan anggota keluarga Ningrat yang turut serta dalam melakukan pesugihan Nyipri Ketek ini, tanya Bapak. Iya, betul. Salah satu dari perkumpulan itu akan dijadikan pengawal. Namun berhubung pengawal Rojo Ketek itu hanya diperuntukkan laki-laki, maka pilihannya hanya ada 2 anggota saja, yaitu Mas Pangarep dan juga Mas Sugeng, jelas Mbak Ina. Bapak mengangguk paham. Sedikit demi sedikit, perkataan yang diarahkan oleh Mbak Ina membuka pemikirannya akan rencana-rencana terselubung yang dimiliki oleh Mas Pangarep. Dan saat Ratu Ketek sudah didapatkan, anggota keluarga Ningrat lainnya merasa was-was. Alasannya adalah jika memang Rojo Ketek ini mencari pengawal, maka pilihannya hanya ada 2, Mas Pangarep yang mati atau Mas Sugeng yang mati, jelas Mbak Ina. Semua yang dikatakan oleh Mbak Ina benar-benar sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Dimulai dari kematian Nyi Endang, keadaan anggota keluarga Ningrat setelah Nyi Endang meninggal, dan hal-hal yang membuat para keluarga Ningrat ketakutan setelah itu. Akan tetapi
Tapi semuanya berubah ketika Raden Angkoro menunggangi kami. Ucap Mbak Ina. Maksud menunggangi Mbak? Tanya bapakku. Dia berencana mengambil kesempatan ini demi kepentingannya juga. Karena itulah ketakutan kami saat itu adalah jangan ada yang dijadikan tumbal, baik itu Mas Pangarep ataupun Mas Sugeng. Dan Raden Angkoro berhasil mengambil kesempatan itu. Jelas Mbak Ina. Dengan apa Mbak? Tanya bapakku. Dengan memanipulasi keadaan. Jelas Mbak Ina. Bapak langsung teringat akan pesan Kang Waris saat dirinya harus berhati-hati dengan Raden Angkoro, karena selain dirinya juga memiliki sesuatu hal yang tidak dimiliki keluarga Ningrat lainnya. Raden Angkoro juga adalah salah seorang dari keluarga Brotoseno yang kehadirannya sangat ditakuti karena kelicikannya dalam bersilat lidah. Dia berhasil memanipulasi keadaan dan membuat kita semua percaya bahwa tumbal selanjutnya harus berasal dari keluarga Brotoseno. Jelas Mbak Ina. Maksud Mbak Ina adalah Raden Suropto? Tanya bapakku. Dia hanya pengalihan saja. Tetap saja Raden Angkoro tidak menginginkan jika semua itu terjadi. Dia lebih memilih menghancurkan keluarga Ningrat secara perlahan. Saat dimana Mbak Ina menceritakan hal itu, Bapak mendapati sebuah energi yang baru saja hadir di antara sekitaran ruang tamu. Ada yang datang. Jelas Mbak Ina. Bapak hanya mengangguk paham. Bapak segera menetralkan energi tersebut dengan cara memadatkan wilayah keduanya agar apa yang dikatakan oleh Mbak Ina tidak diketahui oleh para pengintip suruhan. Kita hanya punya waktu 2 menit Mbak, ucap Bapak sembari memberi aba-aba. Baiklah, aku langsung menceritakan intinya saja terkait apa yang memang menjadi pertanyaanmu. Mbak Ina menghela nafas sebentar. Sepertinya Mbak Ina telah siap dengan resiko ini, walaupun nyawanya yang menjadi taruhannya sendiri. Mas Sugeng menginginkan orang-orang yang tidak berada di dalam keanggotaan GP Ketek untuk segera keluar dari rumah. Alasannya sangat sederhana. Jika ratu dan pengawal sudah didapatkan, Raden Angkoro yang menjadi kemudi saat ini dan Mas Pangarep yang menjadi bawahannya akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tumbal yang sekarang akan bersifat menyeluruh, baik orang terdekat, orang yang masih memiliki hubungan terdekat, atau orang-orang yang berada di sekitarannya. Jelas Mbak Ina dengan wajah penuh keseriusan. Itu artinya apa yang diinginkan oleh Raden Angkoro untuk menumbalkan karyawannya juga termasuk dalam bagian ini? Tanya bapakku. Bukan hanya itu saja. Satu persatu tetangga rumah juga akan terkena dampaknya. Lampu menyala dengan seketika. Pintu kamar dari ruangan Mas Pangarep terbuka. Bersamaan dengan itu, lampu kembali mati. Cepat, masuk ke dalam kamar, suruh Mbak Ina. Ada apa Mbak? Tanya bapakku. Mereka mendengarkan omongan kita. Bersamaan dengan itu, tepat di belakang Mbak Ina, sosok Jin Kala Ireng langsung menutupi mulutnya. Sorot matanya yang merah menyala seakan-akan memberikan pertanda kepada Bapak untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Bapak pun langsung berlari ke arah kamar. Namun saat dirinya beranjak bangkit dan menengok ke arah Mbak Ina, betapa terkejutnya Bapak ketika tubuh Mbak Ina telah digelayuti oleh banyak sosok yang mengerikan. Di samping kanan dan kiri Mbak Ina telah duduk sosok-sosok yang menjadi kiriman untuk mengawasi gerak-gerik Mbak Ina. Satu sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang tertutup oleh rambut telah
tengah memegang tangan kanan Mbak Ina. Lalu di samping kirinya telah berdiri sosok pocong yang menjadi hambatan tubuh Mbak Ina tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu mulutnya masih dibungkam oleh sosok jin kala ireng yang merupakan milik dari Raden Angkoro. Mbak Ina berusaha menggerak-gerakkan kepalanya seperti memberi tanda kepada bapak untuk segera masuk ke dalam kamar karena ada sesuatu buruk yang akan terjadi. Dengan terpaksa, bapak pun meninggalkan Mbak Ina yang masih dicekal oleh 3 sosok kiriman yang memang diarahkan untuk mengintip gerak-gerik Mbak Ina itu sendiri. Saat dimana bapak masuk ke dalam kamar, suara gamelan penyambut ritual pun berbunyi dengan kencang. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari teror dari kehadiran Rojo Ketek. Suara sahutan monyet-monyet mulai berbunyi di ruang tamu. Lalu gemerincing suara kaki Ratu Ketek mulai mengarah ke sana sembari membawa tubuh Mbak Ina untuk masuk ke dalam kamar. Hingga akhirnya suara teriakan mengerikan di malam hari itu pun terdengar begitu jelas. Mbak Ina melawan pantangan dari apa yang memang sudah dijadikan peraturan dari orang-orang yang tergabung dalam persyaratan pesugihan ini. Mereka tidak boleh memberitahu, membocorkan rahasia, atau bahkan menjelaskan secara rinci tentang sesuatu yang tersembunyi di pesugihan ini. Hingga saat dimana ritual itu selesai, lampu ruang tamu pun menyala kembali. Bapak dan ibu keluar dari bawah tempat tidur. Lalu perlahan mereka berdua keluar untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Terlihat dengan jelas pintu kamar rumah Mbak Ina terbuka dengan lebar. Sembari menutup mulut, bapak dan ibuku melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Mereka berdua melihat jasad Mbak Ina sudah terbujur kaku dengan tubuh yang penuh dengan cakaran dan kedua kaki serta tangannya diikat di tempat tidur. Bapak dan ibu melihat itu langsung menangis seketika. Mereka berdua tidak tahan melihat kematian yang sangat mengerikan yang menimpa Mbak Ina. Tubuhnya penuh cakaran monyet dari bagian punggung hingga rusuknya. Terdapat luka cakaran yang mungkin disebabkan oleh apa yang dimaksud oleh Mbak Ina, perihal nyawanya yang akan dijadikan patokan utama ketika rahasia tersembunyi dari pesugihan itu terbongkar. Wajah Mbak Ina benar-benar pucat. Mulutnya terbuka lebar seperti orang yang habis disiksa mati-matian. Bersamaan dengan itu, Raden Angkoro datang tepat waktu. Dia langsung menepuk pundak bapak yang sedari tadi tubuhnya masih berdiri di depan pintu kamar. Bapak pun langsung merespon hal itu. Lalu ketika dirinya tahu jika yang hadir adalah Raden Angkoro, Raden Angkoro segera mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat bapak terkejut akan perkataannya. Jadi, apa kamu siap untuk aku jadikan sebagai tumbal berikutnya setelah Ina? Bukankah kamu ingin tahu terkait pesugihan ini? Ucap Raden Angkoro sembari tersenyum. Akankah ada satu perseteruan lagi antara Raden Angkoro dan Mas Artonegoro? Apa alasan Mbak Ina memilih mati jika dibanding dirinya harus lari untuk menghindari cekalan itu? Apa memang semuanya sudah teratur dan menjadikan kematian Ina ini sebagai langkah awal dilakukannya pesugihan yang diinginkan oleh yang lainnya?